Dia ini selalu ngancam, karena dia megang itu. Dia itu dapatnya tahu nggak dari siapa? Dari si Boti Elia HIV. Biar kalian tahu, temenan itu semua. Si bangke itu. Mau nangkep, gue tungguin di sini. Atas dasar apa? Jadi seluruh orang TikTok juga tahu, lu memang tukang ngancam dan tukang nyebar alamat. Faslap. Lu punya alamat gua, terus lu mau apa anjing? Ini, jadi lo tahu kan? Jadi kalian tuh hati-hati sama manusia itu. Kalau udah didatang bulan-bulan itu, tahu-tahu lu sama perempuan lain, mikir lu, laki-laki dajal. Tahan emosi. Ya nggak apa-apa, yang penting bener. Ya dia kira mentang-mentang dia megang paspor gua yang dia dapat dari si Boti HIP, ya. Mentang-mentang dia dapat paspor gua, dia mau sebarin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu ya teman-teman, para Polikardus sekarang sedang berantem. Berantem gara-gara Edis, ya. Pertama sekali gara-gara Edis menyampaikan bahwa penyalipan Yesus adalah rancangan iblis. Dan dari situ berentet teman-teman. Makin panjang pertempurannya, makin ribut mereka teman-teman. Dan inilah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Segala cara mereka lakukan untuk menghujat Islam. Bahkan sampai merekrut orang-orang untuk dibawa ke luar negeri menghujat Islam. Tapi luar biasa Allah sebenarnya. Luar biasa sekali teman-teman. Inilah bukti kebesaran Islam. Inilah bukti kebesaran Allah. Bagaimana Islam dijaga dari orang-orang yang ingin merongrong, ingin menjelekkan, ingin menghujat Islam. Di sini kalian akan lihat teman-teman, bagaimana satu persatu kebusukan demi kebusukan dari para Polikardus terangkat, dimunculkan. Dan itu bukan dari pihak Islam teman-teman. Dari pihak mereka sendiri saling menggigit. Ya, saling menggigit. Saling membuka aib. Saling menjelaskan siapa pribadi lepas pribadi dari para Polikardus itu. Kalau kita bicara Ki Ahmad, ya, Edwin, Rudi Yohanes, Edis, Sofiatul, nah, mereka sudah terbuka. Siapa mereka, bagaimana kelakuannya, ya. Nah, ini sekarang muncul lagi, teman-teman. Polemik baru antar anak-anak Teos, teman-teman. Jadi antar anak-anak Teos ini sedang berantem. Kenapa mereka berantem? Karena mereka anak Teos. Anak Teos kelakuannya seperti itu. Ya, ini teman-teman harus tahu nih. Yang namanya anak Teos kelakuannya seperti ini. Jadi ini bukan hal yang aneh. Anak Teos memang harus berantem. Karena mereka anak Teos, teman-teman. Ya, anak Teos seperti itu. Saling cakar, saling menjelekkan. Dan semua gara-gara apa? Gara-gara uang. Yang ngomong bukan kita, tapi mereka. Dan semoga lewat video ini, teman-teman Kristen tersadarkan. Ya, teman-teman Kristen harus tahu siapa orang-orang di medsos ini yang sok-sok mewakili Kristen, yang selalu koar-koar, kami Laskar Kristus, kami pembela iman Kristen, dukung kami. Teman-teman Kristen harus lihat siapa mereka sebenarnya. Apakah benar mereka mewakili kekristenan atau tidak? Kalian yang nilai sendiri. Di sini kita hanya menampilkan data, menampilkan berita ya. Jadi di sini kita mulai dari part 1 dulu, karena ini akan berjilid-jilid teman-teman. Jangan lupa juga ditonton di Jadid HMC, karena yang tidak kita sampaikan, kita tidak tampilkan di sini, kita akan tampilkan di Jadid HMC. Ya, channel Jadid HMC. Kalian ketik saja di YouTube. Jadi akan saling melengkapi. Di sini kita mulai dari Agatha yang mulai bersuara. Kita tahu teman-teman, Elia Miron ya, itu dikatakan oleh Lina Wijaya sebagai LGBT yang mengidap penyakit HIV. Dan saya rasa teman-teman semua sudah tahu kabar itu ya. Bagaimana Lina Wijaya membongkar bahwa Elia Miron itu terkena HIV. Oke? Itu dari Lina Wijaya. Banyak orang Kristen nggak percaya. Ah, nggak mungkin lah. Elia dipakai Tuhan dengan sedemikian rupa. Buktinya, dia datang ke gereja demi gereja, satu gereja ke gereja yang lain. Khotbahnya luar biasa. Ini anak muda cerdas gitu kan. Pujian sedemikian rupa untuk Elia. Bahkan teman saya, teman-teman, teman saya sendiri yang masih Kristen, itu ternyata kagum dengan Elia. Saya terkejut. Dan dia nggak tahu kalau saya ada di dunia debat ini. Terus saya bilang, lu tahu nggak itu orang
kena HIV. Ah, masa, dia bilang, nggak mungkin lah, dia diurapi Tuhan gitu, tai kucing gitu ya. Dan ternyata dari mulut Agatha terucap juga bahwa memang Elia Miron mengidap HIV, teman-teman. Yang ngomong Agatha, yang pernah satu kosan, satu tempat tinggal dengan Elia, pernah satu kamar, ya. Saya nggak tahu di mana mereka tinggal, tapi mereka pernah tinggal bareng. Sekali lagi, mereka pernah tinggal bareng ya. Yang ngomong Agatha, yang ngomong Elia Miron juga. Jadi mereka pernah tinggal bareng gara-gara Agatha waktu itu kabur. Kan gitu. Agatha kabur lantaran dilaporkan oleh pihak Muslim. Dilaporkan sehingga dia merasa bahwa dia butuh tempat perlindungan. Begitu juga dengan Elia Miron. Saat itu sama-sama butuh perlindungan supaya saling menguatkan, mereka tinggal bareng. Ya, mereka tinggal bareng, teman-teman. Yang dibilangnya di apartemen ya, nggak tahu di apartemen mana, tetapi di sini Agatha sendiri sebagai orang yang pernah tinggal bareng dengan Elia Miron itu mengatakan yes, Elia Miron adalah boti HIV. Ada tambahan kata boti, teman-teman. Boti ya, boti itu adalah julukan ataupun istilah yang dipakai untuk orang yang gay yang jadi pihak cewek. Jadi kalau gay itu kan ada yang jadi cowok, ada yang jadi cewek gitu. Nah, boti itu yang jadi ceweknya, yang kemayunya. Elia Miron disebut sebagai boti HIV oleh Agatha. Dan saya rasa nggak usah lama-lama lagi, kita putarkan aja biar kalian dengar sendiri ya. Mau nangkep, gue tungguin di sini. Atas dasar apa? Jadi seluruh orang TikTok juga tahu lu memang tukang ngancam dan tukang nyebar alamat. Faslap, lu punya alamat gua, terus lu mau apa anjing? Ini, jadi lu tahu kan? Jadi kalian tuh hati-hati sama manusia itu. Kalau udah didatang bulan-bulan itu, tahu-tahu lu sama perempuan lain, mikir lu laki-laki dajal. Tahan emosi. Ya nggak apa-apa, yang penting bener. Ya dia kira mentang-mentang dia megang paspor gua yang dia dapat dari si boti HIV, ya. Mentang-mentang dia dapat paspor gua, dia mau sebarin gitu. Dia udah sebarin sebenarnya. Tadi juga udah disebarin. Itu dia udah kena pasal. Dari tadi udah gua rekam. Udah kena pasal dia. Hah? Nyebarin WhatsApp-nya tadi pun udah kena pasal. Lu nggak tahu? Katanya kan saudara lu ini Bareskrim. Lu nggak tahu undang-undang nyebarin WhatsApp atau apapun? Hah? Kena pasal lu? Paslap, biar nggak usah tambah rame, tambah panjang, kesini. Kalau lu tahu alamat gue, terus lu mau apa? Kenapa lu harus ngancem gue? Kenapa? Apa salahnya? Memangnya kenapa kalau lu tahu alamat gue? Tahu tempat gue? Tahu nomor gue segalanya? Hah? Kalau tahu emang lu mau apa? Sehebat itu lu mau ngilangin gue? Biar sekalian ya semua orang tahu dia mau nyapin gua sama gereja gua, sama itu ya, sama semua yang dia punya kuasa itu. Ngerti? Itu. Sebarin aja, Cok. Sebarin lah. Ya, makin tahu nanti semua orang. Ya, jadi orang-orang juga bisa ini. Ya. Orang-orang juga bentar lagi nangis nih. Kenapa lo? Kenapa rupanya? Nangis itu bukan suatu hal yang memalukan. Yang memalukan itu udah ngewong anak gadis orang berbulan-bulan, tahu-tahu nikah sama orang lain. Itu yang bikin nangis. Jaga ucapan, emang gua ngejaga ucapan gua dari tadi. Kan dia ngancem gua kan? Dia kan ngancem gua. Dia udah nyebarin dari tadi, tapi dia selalu bilang, gue bisa aja nyebarin. Udah lu sebarin anjir. Oke, semua orang juga udah lu sebarin. Lu kan emang kemana-mana mulut lu berbisa. Semua orang lu kasih tahu kan kayak gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau ketemu sama dia, siap-siap lah kalian disebarin. Itu yang lainnya belum aja disebarin ya itu. Ya, emang kayak gitu. Jangan lu ngerasa ya kalau lu sekarang udah dapet bini yang kayaan, ngerasa lu udah paling hebat. Kalau lu hebat datang ke sini. Kenapa memangnya kalau lu tahu alamat gua, apa masalahnya rupanya? Bisa apa lu? Bisa bawa kadrun, bawa sini. Biar semua orang Kristen nilai kau itu mau jatuhkan saya
dengan cara licik. Ngerti kau? Kasih ini ya Faslap. Kasih tahu, belalai. Kasih tahu. Gitu. Kasih tahu aja. Suruh ke sini, biar jangan panjang sini. Dia ini selalu ngancam karena dia megang itu. Dia itu dapatnya tahu nggak dari siapa? Dari si Boti Elia HIV. Biar kalian tahu, temenan itu semua. Si bangke itu. Memang kayak gitu rencananya. Suruh ke sini, Bang. Kalau kamu laki-laki ke sini. Jangan kau bilang gua takut lepas. Nggak usah maki-maki, yang penting apa? Lu kalau tahu alamat orang terus lu mau lo apain? Itu pertanyaan gua, anjir. Biar kita kasih ini ke langsung ke polisi. Kalau lu tahu alamat gua terus lu mau apa? Jangan ngancem gua, anjing. Ya. Jade Huta Barat. Nah, itu di bawah ketek ini tuh. Calon bininya itu yang ditipu sama dia tuh. Lu tanggung jawab tuh sama si Congpan tuh, nangis-nangis botol. Kata si Metatron tuh si Congpan nangis-nangis minta tolong lu sama perempuan lain. Itu kan udah lu ewong berbulan-bulan, anjir. Perempuan orang janji mau nikahin lu, tak? Yang bilang jangan bawa-bawa nama Elia, kan itu temenan. Karena yang tahu itu ya, itu si Elia, dari siapa lagi, anjir? Oh, itu kan si Elia. Jadi cuman si Elia yang nyebar kan itu. Ya, biar kamu tahu. Kesini aja. Sini, Faslap, sini. Kalau lu memang punya alamat gue, terus kenapa lu harus ngancam gue? Itu pertanyaan gue. Jangan busuk lu, anjir. Nih, kesini aja. Nggak usah ngancam-ngancam sini. Ya udah, nggak apa-apa. Kesini aja, nggak apa-apa. Sekalian, gue enteng banget lu playing victim ya. Gue selama ini udah sabar gigi lu sabar. Lu sabar apaan? Masa gitu kak? Kan udah gue bilang, gue bukan nggak tahu, gue sama ini ya. Gue model orang yang nggak nyebar kemanapun. Udah tahu. Lu kalau memang sini, iya dia suruh si Faslap ke sini, Dari tadi gue diblokir terus. Kalau memang kamu benar, apa dasar kamu ngancam-ngancam? Dari tadi kamu udah ngebukain alamat saya, orang di share kayak gitu. Semua orang, WK nggak tahu ini, semua jadi tahu. Kalau nggak mulut dia yang ngasih tahu ke semua orang, siapa? Ya dibilang Bunda NPD, terserah dibilang NPD, nggak masalah. Asal lu buka aja sini. Lu punya semua data gua, tempat gua, itu kan lu jadikan acuan untuk ngancem gua kan, untuk ngelenyapin gua, ngerusak gereja gua tadi kan lu bilang gitu kan. Bisa aja gua gereja dia kena. Kenapa memang ya gereja saya? Kenapa Faslap? Udah lu kemarin itu minta tolong, minta dibaptis di gereja gua, ternyata kayak gini lu udah dapat duit, udah dapat perempuan kaya. Gua nggak ada ngeganggu lu ya. Kalau lu bilang gua ngeganggu lu, buktinya mana? Buktinya gua ngeganggu lu mana? Mana buktinya? Bukannya lu ya yang ngeganggu gua dengan ngancam-ngancam gua? Kesini aja. Nggak usah kayak gitu. Jadi semua orang juga tahu siapa sebenarnya yang suka buka-buka alamat orang, ngebuka-bukain tempat orang, data-data orang. Lu kan? Bukan gua. Sini lu. Gua ngeganggu di bagian mana? Buktiin gua ngeganggu. Gua bahkan najis nengok dia. Jangan bilang ngeganggu dong. Lu yang ngeganggu. Lu yang ngancem gua dari WhatsApp kok. Ngaku nggak. Tiba-tiba dipotong. Gua nggak ngancem. Gua bisa aja kapan aja biar lu ketampuk. WK. Apa itu? Lu menari-nari di atas penderitaan gua. Dan jangan lupa Metatron itu nelpon gua ngasih tahu, "Bang, makan aja duitnya, Bang. Duit si Ata, Bang. Dia kan lagi dikejar-kejar RT 6." Sakit hati gua di situ dimulainya.
Metatron yang cerita, kasih tahu. Kalau bisa di live kan ini, biar kamu tahu pas lap. Kalau bisa ada denger, biar lu tahu segala busuk lu itu yang ngasih tahu ke gua itu siapa. Kan lu bilang gini kan, lu mah gampang ke ini, Metatron yang ngebongkar semua busuk lu ke gua. Suruh dia ngaku kalau dia memang ortodoks. Gua itu menghindari lu, justru gua menghindari lu. Lu nanya, lu kenapa tak tiba-tiba gitu? Si Metatron memang yang semua. Kau sama bini orang pun dari si Metatron gua dapat. Lu kumpul-kumpul begitu keboan juga gue dari dia kan, dan tapi emang gue lihat juga gitu. Tahu lu si Edwin Huta Barat semuanya ini gua tahu tentang busuknya lu ngegodain perempuan sana sini. Gua nggak pernah tahu dan gua nggak mau tahu. Si Metatron lah yang nelpon gua ngasih tahu itu, biar kau tahu. Lina Wijaya pun ngebongkar mitnah gue kayak gitu, itu juga dari si Metatron. Biar kalian tahu, ini sekalian aja gue bongkar. Sama Lina Wijaya di Bandung. Cuman mau tahu siapa donatur gue. Udah kak, kenapa? Kalau mau selesai di sini, selesai di sini. Terserah mau dibilang NPD, mau dibilang apa juga. Kalau lu bener, lu nggak takut sama gue kan? Nggak takut kan sama gue kan? Ya kan? Ya toh? Kan nggak takut kan? Bini dia katanya udah gedek pengen ngelenyapin gue. Lenyapin sayang, lenyapin aja. Emangnya apa? Apa salah gue? Apa salah gue sama calon bini lu yang udah tunangan barusan kata lu? Gue nggak ada urusan, cok. Sabar, jangan sampai ya punya orang di Bandung buat nangkep gua kemarin itu kata tangkap sayang, tangkap. Kalau memang iya ada kekuatan kau tuh cuma ngancam-ngancam aja ya. Ancamanmu itu bisa kupidanakan, biar kau tahu. Iya, daripada dia bahas di sana di roomnya si Gia, mendingan kesini. Lu kenapa kalau punya paspor gua, punya KTP gua, lu kenapa mau ngancem gua? Dan udah nyebarin sebenarnya lu sebenarnya udah nyebarin alamat gua, tapi lu pura-pura sabar. Iya Pak Antoni, saya cuma mau tahu aja masa lalu apa ke gua sampai lu harus gua dengan gampangnya biar lu ditangkap kadrun. Ingat WhatsApp lu itu tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, itu ancaman lu ya. Gua masih ada nih di WhatsApp gua, masih ada nih gua ya. Jadi statement itu memang keluar dari lu, makanya gue bilang gas aja. Enggak, tapi enggak, ancaman lu udah keluar. Mau lu bilang enggak juga ancaman lu udah keluar ya. Bukan masalah jangan biarkan iblis ini, biar tahu lu udah nipu gua tai. Pura-pura lu di room gua sok-sok gua begini. Lu bahkan minta rahmat dibaptis terakhir kali kata Romo. Sebenarnya lu nggak pantas dapat itu, tau nggak? Tiba-tiba lu keluar seenaknya. Lu sudah menghina gereja gua dan mencoreng gereja gua. Tiba-tiba orang-orang ortodok yang sok-sokan itu, yang nggak tahu apa-apa karena gua selama ini tutup mulut, malah ngebelain lu. Gua tuh nggak bocor kayak mulut lu. Lu tahu gua tuh bukan penggosip. Makanya lu yang penggosip ngerasa menang karena udah mempengaruhi semua orang ortodok, ya kan? Lu udah nipu gua, ngerti gak lo? Sadar gak lo? Lu nipu gua, lu nempel-nempel ke gua, gak sadar lu. Bicara baik-baik. Kesini aja, biar nggak panjang, biar nggak kemana-mana. Lagian kau tuh nggak terkenal pas lap, kau nggak ada power kau di sini. Gak ada juga orang yang mau peduli sama kau tuh bukan sok justru NPD banget ya. Dia tuh sok terkenal banget, sok dicari banget dia. Tuh jangan gitu dong, nanti gue dicari. Emang lu siapa? Lu nggak terkenal anjir. Orang-orang tuh kenal lu gara-gara gue. Sadar diri anjir ya, kayak gitu. Gue dari tadi gue minta naik, tapi gue diblokir sama dia. Diblokirin terus.
Yang mana lo? Rebutan apa sih? Enggak rebutan. Dia ngancam. Selalu ancamannya ngebongkar alamat gua sama paspor gua sama semuanya. Itu. Dan dia tuh menyebarkan semua orang. Itu kerjaan dia. Jadi jangan bilang gua nggak mau nyebarin. Lu udah nyebarin, tai. Ngerti lo? Lu tai lo. Fitnah apa? Bilang sama dia, lu berapa bulan ngewong sama si Congpan, tidur di kosannya itu berbulan-bulan, janji mau dinikahi tapi nggak dinikahin. Itu bukan fitnah. Ngaku kalau lu emang Kristen, akui tai. Fitnah itu bukan fitnah. Gua kan datang ke rumah lu waktu itu, ke Jogja tempatnya si Paslap, ke tempatnya si Congpan. Jangan bilang itu fitnah, itu beneran. Benak aja lu fitnah, lu tinggalin dia demi dapat yang baru. Si Metatron bilang, Pak, si Congpan tuh nangis-nangis minta tolong biar lu balik. Masalahnya lu udah kepincut sama perempuan lain, Cong. Itu masalahnya itu, Cok. Itu. Jadi jangan bilang gue yang fitnah. Gue nggak ada fitnah. Emang itu kelakuan lu. Semua perempuan lu godain sana sini kok fitnah. Metatron yang ngomong, bukan gua mah nggak menjelajah. Yang menjelajah tuh si Metatron. Jadi gua ini dapat info ini semuanya dari si Metatron. Nih WhatsApp dia masih ada. Itu. Ya ngakunya kan gitu. Mantan apa dulu ngakunya lu? Paslap. Kalau nggak salah lu mantan penyedia ya, Gigolo ya. Setiap lu cerita laki gue soalnya denger gini bro, kalau lu emang Kristen, kalau lu mucikari itu Bang Robi namanya, nggak tahu lah gitu. Kalau memang orang Kristen sekali-sekali ngaku aja sayang, jangan nggak ngaku, jangan bilang gue yang fitnah. Gue ngomong tuh nggak sembarangan. Mana ada gue ngomong sembarangan. Gue dapatnya si Metatron tuh A1 kan katanya kan. Metatron ortodok juga suruh ngaku dosa, ngaku aja, mulut lu yang lemes ngasih tahu ke gua, ya kan? Edwin Huta Barat, iya kan? Kok nahan biar jangan keluarin sayang, biar enak, biar lega. Jadi dia itu mengancam mau melenyapkan gua waktu di daerah Bandung, kata dia dulu. Gue bisa aja, itu ancaman. Lu nggak ngerti cara mainnya ya, polisian. Katanya om lu bareskrim. Suruh aja, tanya. Suruh jujur aja sama Metatron tuh. Calling. Gue tahu segala busuk lu itu dari dia. Emang gue ngurusin lu? Gue nggak ngurusin lu, anjir. Gue nggak peduli. Masalahnya dia. Tapi lu jangan sakit hati ya, tak. Ingat Metatron. Ingat ya, ingat dosa. Nggak apa-apa malu, yang penting kan ngaku dosa sama Tuhan. Ingat lu bilang apa? Lu jangan sakit hati ya. Si Paslap bilang ini, udah bang pakai aja uang si Atta, dia kan lagi dikejar-kejar RT6 waktu akhir tahun kemarin. Sakit hati nggak? Dari situ gue makanya nggak mau lagi berhubungan sama dia. Terus tiba-tiba, lu kenapa tak? Gue tuh masih diam, tapi dia so ini gitu kan, tiba-tiba ngancam. Kita runut timelinenya bagaimana? Kalau kita runut timelinenya di sini aja, sekalian bawa gitu, ngaku. Gue cuman maunya lu jujur, gitu. Lu kan nggak pernah jujur sama gue, jujur lah sekali-sekali, ya kan? Jujur aja. Dia itu berkali-kali. Gue bisa aja ngancem barusan, tapi ditunjukin semua WhatsAppnya, segala alamat gue. Itu namanya udah penyebaran alamat orang. Lu kena UU ITE sayang, kan udah gue bilang. Gue tahu hukum, bukan nggak tahu hukum gue. Yang pasti kan gue nggak kumpul kebokel lu sama si Congpan berbulan-bulan. Gitu. Gimana? Kesini aja Paslap, jangan ini ya, santai aja ngomong. Cuman jujur aja sih. Ya, tadi juga Pak Bagio ya,
Pak Hub jangan lu ngomong gini ke gua, lu nggak cocok ngomongnya ke gua kayak gitu, lu ngomongnya ke mereka ya, lu ngomongnya ke orang-orang yang masih kelakuannya begitu, jangan bahas penginjilan, bukan ke gua, lu salah alamat Pak. Gua tahu yang begituan siapa, yaitu semang circle-nya semua. Salah kalau ngomongnya ke gua Bapak, salah alamat Bapak, saya mah jelas legal. Ya udah kesini, suruh naik ke sini. Kalau tempat dia kan nggak rame kan, nggak terkenal. Kesini ngapain sana? Sini gue punya room. Tadi gue ke sana diblokir. Sekarang gue disuruh ke sana, murah banget. Anjir kesini, suruh aja dia kesini. Kenapa dia mau keroyokan, dia nggak berani sendirian, takutan. Katanya laki, gue cewek loh. Gue dari kemarin itu single fighter loh. Nggak usah nyuruh gue, dia aja kesini. Lu jangan bawa-bawa si belalai, jangan. Katanya kan si belalai nggak mau dibawa-bawa. Nggak apa-apa, gue mah orangnya nggak nyebar kemana-mana sayang. Gue orangnya fokus, lu udah tahu gue. Gitu, kesini aja. Kesini, ya selesai baik-baik di sini. Ngapain di sana? Di sini. Kenapa dia banyak di situ pendukungnya yang udah dicuci otaknya sama. Jangan dong kesini, masa lu beraninya main keroyokan, laki lu. Gue nih sendiri di sini, tenang aja. Gue nggak naikin siapa-siapa. Gue dari dulu lu tahu kan, gue berani ngadepin semuanya sendiri. Ya sini aja, di sini biar rame nih, biar pemirsa melihat kalau lu itu memang nggak punya dampak di mana-mana. Lu tuh nggak ada sayang, lu tuh nothing. Jadi jangan sok hebat lu di sini. Tadi kan lu ngaku hebat banget lu. Iya kan lu ngakunya hebat tadi. Kesini dong, kan lu hebat. Nanti bini lu kan bisa marah ikutan tuh, calon bini lu tuh, kata lu tadi tunangan lu. Ya, siapa tahu dia mau denger suara compan. Lu nyanyiin anak. Itu compan tuh bagi gue tuh temen gue anjir. Enteng banget lu tiba-tiba ninggalin dia, ganti rekening, kemarin lu butuh dia, nebeng di kosan dia, makan segala, diewe, dienakin lu. Lu sama perempuan lain tuh kasihan itu. Lu janji apa sama dia? Ian, lu ngakunya aja udah tobat, tau lu begituan lagi. Wah, lu mah bohong mulu. Udah, jangan bilang gak ngaku, jangan bilang gue yang fitnah. Itu memang fakta sayang. Ngakulah sekali-sekali. Mengakui dosa itu gak masalah. Justru Tuhan senang gitu. Jangan malah lu nambah dosa dengan bilang gue mau fitnah lu. Gue asli gak ada mau fitnah lu sayang. Wah, di mana sama gereja gua? Lakukan sayang. Kalau memang hebat kan, kalau nggak dibuktikan cuma ngancem doang mah sama aja lu ke RT sebelah, ya kan? Disuruh pakan. Iya, kalau berani dihadapin tuh sama kayak Tuhan Yesus menghadapi penyaliban, itu baru berani, keren. Gas, lu kan mau ngegulung gereja gua, lu siapa mau ngegulung gereja gua? Nggak usah lu ngancam-ngancam, bawa-bawa gereja, jadi biar gua turun gitu. Gua nggak goblok, kesini sayang. Di sini sayang, di sini. Itu udah bentuk ancaman yang lu bilang tadi. Lu jangan botol. Lu makanya main pengacaraan. Gitu. Udah cukup lu ngebodohin semua orang. Karena gue selama ini kan gak lemes nih. Kayak mulut lu, busuknya lu juga gue kan gak sebarin nih. Gue gak lemes. Tapi kalau lu kan mau nyebarin alamat gue kemana-mana. Iya kan? Gitu. Hai, mantan mucikari. Cuman semua orang. Gue juga ketipu. Lu itu udah menipu gereja gua. Lu menipu romo gua. Lu nipu semua orang. Bertobat, waslap. Bertobat. Mau berapa banyak lagi tipuan lu? Udah, gak usah sok ngancam-ngancam. Diblokir. Nih, semua akun gua ada berapa biji? 6 diblokirin. Kenapa sekarang lu baru ngundang gue? Gue dari tadi minta naik kan gitu. Di sini aja, di tempat lu mah gak rame kan, 12 ekor 9 ekor
circle lu semua itu yang udah kena tipu sama mulut manis lu. Emang mulutnya mantan mucikari. Lu nipu gua, lu yang ngerugiin gua, lu ngancam gua, jangan bilang gak ngancam gua. Ya, iya, ya, udah disebarin, WhatsAppnya sebarin dong. Kena UU ITE lu, rekam dia tuh bisa kena UU ITE. Bisa. Iya, gua nggak bisa lihat karena gua diblokir semua. Kesini aja pas lap, daripada lu ngomong yang aneh-aneh. Sini, ayo Yogi. Udahlah, kesini aja, sini. Lu jangan ngancem-ngancem gua loh. Udah cukup lu ngancem gua sama gereja gua. Lu bawa-bawa gereja gua. Lu kata gereja gua kecil ya. Iya, oke. Lu menghina gereja gua yang kecil. Makanya lu dengan gampang nanti kalau gua sebarin nama alamat lu gereja lu kena. Apa maksud lu? Apa maksud lu? Hah? Apa maksud lu? Gua bukan nggak bisa mengerti bahasa apapun. Ya, naik ke sini. Dia ini udah ini sama komplotannya semua ini. Jangan ngancam-ngancam lagi. Ngancam sebarin, lu udah nyebarin. Lu udah kena UU ITE lu. Iya, betul. Bunda Mikmoy. Lu udah kena karena lu udah buka-buka paspor gua, lu bukain. Bukan gara-gara dapatnya dari si Boti sama si Nayaka yang udah nilep uang donasi gua 500 euro kan. Dia itu cari informasi ke semua orang yang tahu paspor dan KTP gua, yang tahu KTP gua, paspor gua itu cuma si Boti Elia HIV dengan si Bunda Nayaka. Udah dari situ 2 orang karena gua nggak pernah dan gua menyesal kenal 2 makhluk itu. Gua menyesal kenal kedua makhluk itu, makhluk jadi-jadian itu. Ya, dia kasih itu supaya bisa jadi bahan. Recehan masih ditelup. Iya, itulah namanya juga orang miskin ngaku kaya. Cuman buat nyebarin itu. Gua kira nolong, ternyata mau nilep donasi. Anjir lu semua, lu tai lu. semua itu. Lu yang nggak punya ini, nggak punya iPhone, nggak punya ini, minta tolong ya tak, bilangin sama si ini. Ya gara-gara orang yang ini kan. Itu gua tolongin itu berdua itu si tai itu. Ya. Nggak punya uang, nggak punya kerjaan, gua minta tolongin tuh. Sampai gua dijadiin tumbal si tai itu. Nah, tiba-tiba gara-gara lu tak gua jadi kena laporan. Alah, lu itu kalau nggak dari gua lu nggak ada makan anjir. Ya, gua tuh tulus temenan tapi lu tai di belakang gua sakit hati. Gua sakit hati digituin. Tak, gue gak ada kerjaan, minta tolong bilangin sama ini. Udah mintain di TF lu 10 juta, dibeliin lu iPhone. Tahu-tahu gue lagi dicariin, makan aja bang, uangnya bang. Nangis gue di situ, gemeter gue, tega banget itu keluar dari mulut lu. Itu dari Metatron gue denger, dari si Edwin Huta Barat. Itu gue denger dari mulut dia, nelpon gue kayak gitu, suruh ngaku dosa sekalian. Nggak usah ngaku lagi ke gue, karena itu memang udah omongannya. Dari aja bang, lagi dikejar-kejar sama si RT 6 bang, pakai aja duitnya. Sakit hati gue anjing, lu berdua, lu gue kasih makan anjing. Lu kalau mau gara gue, lu juga nggak punya value, lu nggak terkenal, lu nggak ada dilihat sama siapapun. Tega lu kayak gitu lu sama gue. Ya, terus tiba-tiba ngancam gara-gara gua sakit hati, mau gara-gara tau gak, gua hapus dari moderator. Gua nggak mau lagi satu circle sama manusia-manusia busuk itu. Oh, dia ini malah disebarin. Gua itu udah menghindar, tapi elu yang cari gara-gara. Ya, kesini aja, suruh sekali-kali ngaku dosa Metatron. Ngaku dosa sayang, jangan sombong banget hidup lu.
dosa kali-kali. Jangan dari perspektif lu aja, ya. Lihat gimana posisi gua. Lu dulu ngomong tenang tak. Gue kalau masih inget itu ya, gue pontang-panting sana sini, lu nikmatin uang. Gue sampai 1 bulan dikurung, lu yang nikmatin itu uang-uang. Anjing berdua. Ya, ingat, sekali-sekali jujur sama Tuhan sayang. Gak usah sama gue ngaku dosa, bertobat, besok gak usah berisik lagi. Itu aja permintaan gue. Akui dosa lu. Udah. Ya kan, ngakunya ortodok, ngakunya Kristen nih. Yang tadi tuh bawa-bawa Kristen mulu ya. Kristen itu perempuan yang lu tidurin selama berbulan-bulan itu. Dipikirin masa depannya, dia stres anjir. Lu ngotak anjir, dapat yang baru lu lupain. Lu ngomongin RT sebelah, lu kelakuannya kayak tai. Dia ditungguin di sini. Dia ditungguin di sini. Di sini sayang, di sini sayang. Tadi kan diblokir gua. Kesini aja sayang. Gua diblokir tai. Ngerti nggak lo? Nggak usah nyuruh-nyuruh gua dari tadi di situ kenapa diblokirin? Di sini sayang, di sini. Lu mau main rame-ramean? Sini, sini. Itu kasihan. Congpan itu bayar kayak gimana pun tuh temen gua. Meskipun gua kenalnya dari lu. Selalu udah emong. Tapi gua taunya tuh dari si Metatron, Paslap. Biar lu tahu semua busuk lu, borok lu itu gua taunya bukan dari siapa-siapa, dari itu temen bestie lu itu. Yang lu bilang pakai aja uangnya bang, kan dia si Ata lagi dikejar-kejar bang sama RT 6. Enak banget mulut lu ngomong kayak begitu depan dia. Entah mana yang betul deh antara kalian dua. Kalianlah akui dosa kalian itu. Dia itu kan udah nyebar alamat gua. Dia udah nyebar alamat gua. Gua bisa pasalin lu. Sini, kamu aja sini Presuta Barat. Sini, jangan bilang tungguin di sini. Gua dari tadi di sana diblokirin. Gimana sih lo? Pendukung Huta Barat. Ayo. Ya. Di sini aja. Siapa nih yang nyebar alamat? Yang nyebar semua itu tuh biangnya tuh si Metatron. Oh, lu bukan? Paslap, biar gue naikin nih. Nih lu bukan, namanya Piro, biar gue naikin nih, gue nggak tahu nih. Ya bukan. Sini aja. Nih kalau yang nggak ada bersangkutan nih nggak usah di sini. Sini aja. Stop lu ngancem-ngancem gua tai. Stop lu ngancem-ngancem gua. Kalau lu emang gak niat ngancem, hapus itu semua data-data gua. Lu jangan selalu lu sebarin itu semua orang. Itu lu bukan ngencam lagi, lu udah menyebarkan. Lu udah Tapi lu dengan style, lu menyebarkan dengan style. Gua kalau mau nyebarin tapi udah dibuka. Udah diam sayang. Gua bukan orang tolol. Selama ini gue pura-pura bodoh. Gue bukan artinya bodoh gue. Nggak usah biar semua orang tahu. Secara lu udah nyebarin angin yang tidak sedap ke semua orang. Masalahnya kini bagian lu gitu sayang. Nggak usah deh privat di sini aja. Di sini. Kalau emang lu betul, ya kan? Kesini aja nggak usah keroyokan. Satu lawan satu. Kesini ya. Gaya lu pakai bawa segala bini lu, hancurin aja deh, hancurin sayang. Sini lu, udah gua rekam itu. Nggak usah ngancem lu. Dan gua bingungnya sama orang-orang yang di dekat dia yang udah dicuci otaknya. Lu sadar. Kembalilah ke jalan yang benar. Itu pengancaman kenapa lu nggak bisa melihat dengan benar. Saya bilang ditungguin biar clear. Dia aja sini. Kesini aja. Lu nggak usah banyak gaya. Sini aja. Iya dong, dia aja nyebarin kok. Enteng banget lu. Ya, justru dia yang fitnah gua.
Dia yang fitnah gua, dia yang ngancam. Takut ketahuan belangnya. Dia ketahuan belangnya malah ngancem gua. Gentle dong. Ngapain di roomnya Blala? Ini room saya. Dia ada sini. Sini aja, sini. Sini. Emang kenapa Kak diancam? Gara-gara ya busuknya dia, kan gue tahu busuknya dia. Gitu. Jangan lupa itu tanya sama Metatron, bener kagak omongan dia yang mengatakan, udah bang, pakai aja duitnya si Atta, kan dia lagi dikejar-kejar RT 6. Enteng banget itu, gue ngedengernya tuh. Tapi jangan sakit hati ya, Atta. Enak banget itu. Metatron mengatakan itu. Gara-gara gue lepas dari moderator, tiba-tiba gue dikatain monster. Gue selama ini udah diem sayang. Gue itu lagi mau menjauh dari kalian dua. Jadi lu tuh jangan caper sama gue. Jangan so asik. Gak usah so asik. Ya kalau mau diselesaikan, lu siapanya? Lu siapanya? Yang mempertontonkan bukannya dia ya? Bukannya dia yang mempertontonkan ya? Ya, Praisuta Barat, kubunya dia. Iya, belum aja adik lu juga di ewong berbulan-bulan terus dilepasin kagak dinikahin. Lu pikir aja deh manusia busuk kayak gitu. Kalau lagi ke sini. Stop ngancem gua. Mentang-mentang punya paspor gua. Disebar-sebarin ke semua orang KTP gua, lu ngancem terus gitu loh. Ya, menyesal sekali aku mengenal kau, bangke. Dia tuh nyari-nyarinya tuh dari siapa? Dari Elia Miron sama Bunda Nayaka, karena cuma orang itu dua yang tahu waktu gua ke Malaysia. Nih, busuk banget lu berdua, tai. Dia tuh nggak pernah tahu. Dia cari taunya dari siapa? Boti HIP. Iya itu, circle dia itu. Apa? Ya kalian biar tahu aja kalian. Tuhan kasihanilah. Ya, Tuhan kasihanilah. Sekali-sekali ngaku dosa aja. Ya, kalau emang lo nggak boleh fitnah, ngapain gua fitnah? Gigi lu itu yang dibilang LW bener, botol. Itu benar, botol. Udah diem lo nggak tahu apa-apa. LW itu juga taunya dari si Metatron. Ketemuan mereka berdua di Bandung. Nah, kami record kak, mereka nggak mau naik lah. Ya, gini ya. Gua itu kan memang menghindar dari mereka. Gua hapus dari moderator, gua blokir, dan gua nggak mau tahu, ya kan? Tiba-tiba mereka nyebarin ke sana ke sini. Ketemu dapet yang ember kayak si LW, jadinya kan entah aneh-aneh gitu kan. Nah, ini terus karena gue tahu ya segala seluk beluknya, kebetulan ya dia itu ketemu lah sama si Boti ini, sama si ini ya kan, si LW ini. Bukan si LW, siapa sih? Nayaka yang sana di Malaysia penilep donasi tuh. Kata si Paul Jang sih itu calo donasi. Gara-gara lu cuman punya paspor gua sama KTP gua, lu ngancem terus. Gini aja, kalau gua tuh memang nggak ada. Lu nuduh gua ngegangguin lu. Padahal itu kan orang-orang di sini. Tapi lu nuduh gua kan, lu kan nuduh gua. Itu baru beneran fitnah, ya. Lu bilang gua ngegangguin lu, gitu kan. Padahal siapa? Kayak gitu. Ya, gara-gara itu lu nyebarin semua ini gua tahu tempat lu, kan lu orang hebat. Kesini sayang,
sekalian ke rumah gua nih, ke sini. Datang aja langsung ke sini sayang, ke sini. Nggak usah ngancem lagi, beneran aja dikerjain. Ya, kayak gitu. Kesini aja. Damai itu indah. Bukannya nggak mau berdamai. Jangan senggol gua. Dan nggak usah deket-deket. Ya, kalian sudah dengar ya. Saya rasa, aduh, udah cukup panjang teman-teman dan dapat lah ya. Jadi ada beberapa tokoh yang disebut. Salah satunya Vaslab. Vaslab ini adalah salah satu Polycardos juga yang sering nongkrong dengan Agatha, Elia Miron maupun Metatron. Dia ini salah satu pendatang baru, tapi lebih banyak jadi berhala memang. Jadi berhala, mungut koin, dan menurut keterangan yang kita dapat, dia itu hidupnya ya berharap dari donasi dan koin juga. Baru sekarang dia dapat jodoh, dibilang dapat istri yang lumayan kaya. Artinya istrinya lah yang menyediakan semua untuk dia. Kalau dulu dia kumpul kebo dengan perempuan yang selalu ya dia jadikan pelampiasan seks, tapi ternyata tidak dinikah-nikahin. Ini kelakuan dari anak Theos. Jadi kalau kalian tanya, wah tuh kok parah kali gitu, ya namanya juga anak Theos. Anak Theos kelakuannya seperti itu. Jadi tolong dimaklumi ya, bagi yang muslim-muslim jangan terkejut dengan apa yang mereka sampaikan, karena bagi mereka itu hal yang lumrah, hal yang biasa dilakukan oleh anak Theos. Oke? Jadi jangan terkejut. Dengarkan baik-baik dan kalian catat baik-baik juga ya, bahwa ternyata Agatha sendiri mengatakan Elia Miron adalah boti HIV, dan Elia Miron menyebarkan alamat dia dari alamat yang ada di keterangan paspor. Jadi Agatha dan Elia Miron pernah tinggal bareng. Agatha pernah lagi ke Malaysia saat itu dan menggunakan paspor. Dan Elia Miron melihat paspor tersebut dan bisa jadi mereka pergi bareng. Waktu beli tiket kan dipeganglah data dari Agatha tersebut oleh Elia. Dan menurut keterangan Agatha, hanya Elia Miron satu-satunya orang yang punya foto paspor tersebut. Dan kalau orang lain jadi punya foto tersebut, artinya fix. Yang menyebarkannya adalah Elia. Terlepas dari Elia mungkin cuma nyebarin ke 1-2 orang. Dari 1-2 orang ini menyebar ke Vaslab, ke orang-orang yang lain. Tetapi sumbernya adalah Elia Miron. Sumber pertamanya. Karena cuma dialah yang punya paspor tersebut. Ya, foto paspornya Agatha. Itu hal yang lumrah. Kayak contoh ya, saya punya foto KTP-nya Bang Zuma. Saya punya foto KTP Goldian. Ya, saya punya foto KTP Daman, Kores gitu kan, karena pernah beli tiket untuk mereka. Jadi hal yang wajar gitu, antar kami ada. Tapi sekali lagi, yang namanya teman seperjuangan, masa tega sih mengkhianati sesama? Apalagi ini mengkhianatinya karena uang, karena pembagian uang yang tidak adil. Inilah mentalitas mereka. Karena memang yang mereka cari bukanlah perjuangan untuk imannya, enggak. Yang mereka cari adalah uang. Jadi begitu terdapat perbedaan penghasilan, mereka akan langsung saling menyerang. Inilah ciri-ciri anak Theos. Jadi kalau kalian tanya, Bang, gimana membedakan mana yang Kristen, mana yang anak Theos, mana yang Muslim? Lihat aja kelakuannya. Kan dikatakan di Bible bahwa kalian bisa melihat pohon yang baik dari buahnya. Dari buahnya. Nah, ini buahnya nih. Buahnya ini adalah buah anak Theos yang kelakuan seperti ini. Oke? Sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Nanti kita akan lanjut part berikutnya ya. Satu persatu kita akan bongkar. Dan bagi teman-teman, stay tune, jangan lupa. Dan bagi teman-teman ya, jangan lupa untuk menonton atau untuk lebih seru menonton pertempuran anak Theos. Jangan lupa siapkan cemilan dan minuman terbaiknya. Dan bagi teman-teman yang butuh minuman terbaik, jangan lupa pesan madu di Mau di Madu ya. Pesan madu di Mau di Madu di toko Jefriends yang ada di Shopee maupun Tokopedia. Saya sudah taruh deskripsi dan juga link pembelian madunya di deskripsi saya. Silakan ya, tinggal diklik untuk Shopee dan juga Tokopedia-nya. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.